Para pendengar yang berbahagia, mudah-mudahan itu sudah cukup jelas ya. Para pendengar, rupanya sampai di sini kesempatan kita pada malam ini, insya Allah. Namun sebelum kita akhiri, kita coba dulu ini yang dari telepon kalau memungkinkan. Rupanya lain terputus. Ya. Para pendengar yang berbahagia, terima kasih atas partisipasi dan keikutsertaan Anda selalu bersama kami. Dan sebelum kita tutup, kita coba sekali lagi untuk menjawab telepon yang baru datang. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa Bapak? Mohon penjelasan nih Pak Guru. Dari siapa Pelunggu Mas? Dari Pak Helmi di Mas Bagi nih. Silakan Pak Helmi. Mengenai firman Allah yang mengatakan kenali dirimu dulu baru engkau kenal aku. Mungkin apa yang dimaksud nih Pak Guru? Okay. Ada yang lain lagi Pak Helmi? Mengenai sholat juga nih. Iya. Orang yang jadi imam kadang-kadang dia kan terbatuk-batuk dalam sholat. Iya. Atau berdehem gitu. Iya. Padahal itu masih di bacaan Fatihah. Iya, benar. Apakah itu sah nih Pak Guru? Iya. Apakah tidak membatalkan sholat gitu misalnya? Nggih. Ya, mungkin itu aja mungkin. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau memang itu terdesak dengan harus batuk dalam arti memang bukan kemauan sendiri, maka tidak membatalkan sholat dengan syarat batuk ataupun bersin yang tidak mengandung huruf. Sedangkan kalau dehem, kerem atau bersin misalnya yang sepertinya itu tidak sholat jatuhnya, karena misalnya dia mengatakan hem umpamanya atau apa yang penting mengandung huruf, maka itu adalah hukumnya membatalkan sholat. Cuman pertanyaan yang pertama tadi firman Allah katanya, tetapi tidak disebut firman Allah. Apa itu firman Allah yang mana? Sedangkan menurut yang dia sebut kayaknya tidak ada. Kayaknya tidak ada, bukan firman Allah itu. Allahu alam, tapi mungkin besok disebut apa bunyi ayatnya yang dimaksud oleh Bapak tadi. Sepengetahuan kami tidak ada itu. Demikian Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penanya yang tadi itu seharusnya menyebutkan ayatnya. Dan setahu saya dan setahu para masyayikh yang ada di sini, tidak ada ayat yang berbunyi seperti itu. Yang kalau diartikan kenali dirimu baru kenal Allah. Tapi bukan ayat sih, ada ucapan yang serupa. Dan itu dikatakan hadis yang berbunyi man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Sementara hadis itu yang biasa dipakai oleh kaum sufi, hadis itu oleh para Wahabi dikatakan hadis yang maudhu' oleh Ibnu Taimiyah. Jadi saya hanya bisa mengatakan kita sebagai makhluk tidak mungkin akan mengenal Allah. Tidak mungkin, mustahil. Kenapa saya mengatakan demikian? Jangankan Allah sebagai khaliq, ilmunya Allah saja di dalam Al-Quran Allah berfirman dalam ayat kursi, la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Jadi kita tidak bisa mengenal secara menyeluruh, memahami secara menyeluruh, secara ihatah, secara syumuliyah. Yang namanya ilmunya Allah saja, kita la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Apalagi sahibul ilm. Oleh karena itu kita mengucapkan Allahu Akbar. Jadi seseorang pernah ditanya, apa arti Allahu Akbar? Beliau orang ini berkata Allah Maha Besar dari segala sesuatu. Nah, waliullah ini berkata salah. Salah kalau kita mengatakan Allah itu lebih besar dari segala sesuatu. Karena Allah itu bukan sesuatu untuk dibanding-bandingkan dengan segala sesuatu. Jadi apa arti Allahu Akbar? Allahu Akbar itu adalah Allahu Akbar min an yuqasu bihi aw yuqasu alaihi. Artinya lebih dekat lagi, Allahu Akbar min an yu'raf. Allah itu maha besar untuk dikenal. Oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, beliau pernah mengatakan at-tafkiru fi dzati isyrak wa at-tafkiru fil khalqi idrak. Jadi tidak mungkin mengenal Allah. Kalau kita berusaha untuk mengenal Allah, itu akan membawa kita kepada kesyirikan.
Oleh karena itu Allah juga di dalam Al-Quran berfirman, Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Jadi Allah itu maha suci, maha jauh dari apa yang kita bayangkan. Tidak mungkin kita bisa mengenal Allah. Kalau kita berusaha mengenal Allah, maka kita tergolong mujassimah. Yang namanya mujassimah itu membayangkan Allah itu bentuknya bagaimana, duduk bagaimana. Itu namanya mujassimah. Makanya oleh karena itu lanjutan ayat itu, Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Jadi selamat. Para rasul itu selamat. Selamat kenapa? Mereka itu tidak pernah memikirkan zat Allah, tidak pernah berusaha mengenal Allah. Oleh karena itu tidak ada istilah ma'rifatullah. Yang ada istilahnya al-'arifu billah. Jadi mengenal, memiliki ilmu, memiliki pengetahuan karena Allah, dengan bantuan Allah, biwasilatillah. Man 'arafa nafsahu faqad 'arafa rabbahu, itu ada artinya. Barang siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Itu sebagian penafsiran. Padahal ada arti yang lain. Rabbahu di situ tidak selamanya berarti Tuhan. Kalau memang semua Rabb itu berarti Tuhan, maka apa kita artikan ayat yang bunyi yasqi rabbahu khamra? Apakah itu adalah Tuhan di dalam surat Yusuf? Jadi hikmah dari hadis yang mengatakan man 'arafa nafsahu faqad 'arafa rabbahu, siapa yang mengenal dirinya maka dia akan mengenal Allah. Seakan-akan Allah mengatakan kamu tidak bisa mengenal dirimu, apalagi mengenal Allah. Rasulullah SAW pernah bersabda, la ya'rifu qadri illa rabbi. Tidak ada yang mengenal kadarnya Rasulullah, tidak ada yang tahu kadar Rasulullah kecuali Rabbi, kecuali Allah. Nah, kalau saja Rasulullah kita tak kenal, apalagi Allah yang menciptakan Rasulullah. Mungkin hanya ini yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf atas segala kurang. Syukran jazilan ya Syekh Sultan. Dan para pendengar yang saya hormati, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini anak saya Haji Salahuddin Salah Soekarnawadi LC, baru pulang. Dia sebenarnya ingin untuk berziarah kepada Maulana Syekh di makam. Kemudian langsung para masyayikh di sini yang ada di studio. Kemudian dia ikut duduk dan tadi sempat menjawab satu pertanyaan. Dan untuk dimaklumi, dia itu adalah putra Nahdlatul Wathon. Mudah-mudahan bisa menjadi penerus perjuangan Nahdlatul Wathon. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Syukran para pendengar yang berbahagia di mana saja berada. Rupanya sampai di sini pertemuan kita malam ini, insyaallah bima syiatillahil wahidil ahad. Kita akan langsungkan pekan yang datang. Kami tak lupa mengucapkan terima kasih kepada para bapak tuan guru kita, Syekh Muhammad Yusuf Ma'mun dan bapak tuan guru Husnul Duat serta Salahuddin Salah yang datang dari Mesir. Demikian juga kepada seluruh pendengar di mana saja berada, baik di Lombok maupun di Sumbawa, dan terakhir kepada saudara Arianto di bagian operator. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.